Pernahkah kamu merasakan keheningan aneh saat matahari mulai tenggelam? Waktu antara maghrib dan isya, yang di banyak budaya disebut sebagai waktu sorop. Sebuah celah tipis antara dunia kita dan dunia mereka. Dalam waktu sorop, bukan hanya cahaya yang menghilang, tapi batas antara yang hidup dan yang mati mulai kabur. Dan itulah titik awal dari kisah mengerikan dalam film Sorop. Sebuah film horor adaptasi dari thread viral, karya Simple Man, yang disutradarai oleh Upi Avianto. Dalam waktu Sorop, bukan hanya cahaya yang menghilang, tapi batas antara yang hidup dan yang mati mulai kabur. Dan itulah titik awal dari kisah mengerikan dalam film Sorop. Sebuah film horor adaptasi dari thread viral, karya Simple Man, yang disutradarai oleh Upi Avianto. Sebuah cerita tentang trauma masa kecil, warisan kelam, dan ritual kuno yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan lagi. Duduklah dengan tenang. Matikan lampu, karena inilah cerita misteri tentang Sorop. Sebelum lanjut, kamu bisa subscribe dulu channel Khodam Ceria, biar tidak tertinggal kisah misteri lainnya. Yuk, siap mendengarkan kisahnya? Langit sore mulai berubah keemasan, ketika Hanif menutup laptopnya dan menatap kosong keluar jendela apartemen. Sebuah notifikasi masuk di ponselnya nomor tak dikenal. Pesan singkat saja. Pak D. Hair kritis. Pulanglah. Kalau masih merasa keluarga. Ia membaca ulang pesan itu 2 kali. Rasanya seperti tamparan dari masa lalu yang telah lama ia kubur. Pak D. Hair, sosok yang dulu mengasuh mereka setelah orang tua meninggal, kini berada di ambang maut. Tapi hubungan mereka sudah lama renggang. Meski begitu, ada sesuatu dalam kata-kata pesan itu. Seolah ada urgensi yang lebih dalam dari sekadar kabar sakit. Di Tempot Lane, Isti, adik Hanif, sedang mengoreksi tugas murid Maritnia ketika telepon dari kakaknya masuk. Nada bicara Hanif serius. Tidak seperti biasanya. Isti awalnya enggan, bahkan sempat menolak. Namun, nama Pak D punya daya magis tersendiri. Ia akhirnya setuju untuk ikut. Dengan satu syarat, mereka tidak tinggal terlalu lama. Ia masih ingat jelas suasana desa itu sunyi, dingin, dan menyimpan kenangan yang lebih banyak pahitnya ketimbang manisnya. Tapi lebih dari itu, Isti menyimpan perasaan yang sulit dijelaskan setiap kali mengingat rumah masa kecil mereka. Seperti rasa takut yang belum selesai. Perjalanan menuju desa bukan hal yang mudah. Mereka berangkat pagi hari, mengendarai mobil sewaan, dan menembus jalanan lintas kota yang lambat laun berubah menjadi jalan sempit berbatu. Pepohonan menjulang tinggi di kiri dan kanan, membentuk lorong hijau yang menelan cahaya. Hanif mengemudi dalam diam, sementara Isti sibuk memandangi peta lama yang ditandai dengan tangan mereka sendiri bertahun-tahun lalu. Makin dalam mereka masuk ke hutan, sinyal ponsel menghilang, dan keheningan menjadi semakin menyesakkan. Di satu titik, mereka bahkan harus berhenti karena jalan tertutup pohon tumbang yang entah dari kapan belum dibersihkan. Ketika mereka akhirnya tiba di gerbang desa, suasananya terasa seperti melangkah masuk ke masa lalu yang membeku. Tak banyak yang berubah, kecuali bahwa segalanya kini terlihat lebih tua, lebih murung. Rumah-rumah dari kayu tua, berdiri lesu, dengan jendela-jendela tertutup rapat. Anak-anak tidak terlihat bermain. Bahkan suara ayam pun nyaris tidak terdengar. Warga desa hanya menatap mereka dari kejauhan, penuh curiga, lalu buru-buru menutup pintu. Seolah kehadiran Hanif dan Isti membawa serta sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka saling pandang, bahkan langkah kaki terasa seperti melanggar sesuatu yang tidak kasat mata. Rumah Pak D. Hair berdiri di ujung desa, dikelilingi semak liar dan pohon bambu yang tumbuh tak terkendali. Pagar kayunya reyot, dan cat rumah telah mengelupas seluruhnya. Saat mereka membuka pintu, aroma lembab dan debu langsung menyergap. Lantai kayu berderit di setiap langkah, dan sarang laba-laba menghiasi sudut-sudut ruangan. Di tengah rumah, Pak D terbaring di atas dipan tua. Tubuhnya kurus kering seperti daun kering. Matanya terbuka, namun tidak memandang siapapun. Hanif mendekat, menyebut namanya pelan. Pak D hanya menggerakkan bola matanya, lalu mengembuskan napas berat. Tak ada kata, hanya keheningan yang terasa terlalu padat. Malam tiba dengan cepat, seperti diseret oleh sesuatu dari balik pepohonan. Listrik di rumah itu hanya menyala sebagian. Lampu temaram menggantung di ruang tamu.
sementara bagian dapur dan lorong kamar gelap gulita. Hanif dan Isti memutuskan tidur di kamar lama. Mereka kamar yang dulu dipenuhi tawa dan cerita. Kini hanya menyisakan bayangan dan dinding berjamur. Mereka mencoba berbicara, membahas hal-hal sepele, tapi suara mereka seperti tenggelam dalam gema yang tidak biasa. Di luar, suara burung malam terdengar aneh, seperti bukan berasal dari tenggorokan makhluk yang kita kenal. Sekitar pukul 3 pagi, Hanif terbangun karena mendengar suara benda jatuh. Ia menyalakan senter dan mengintip keluar kamar. Tak ada siapa-siapa. Namun saat melintasi ruang tengah, ia melihat Pak D duduk. Padahal tadi Pak D hanya bisa berbaring. Tubuhnya membungkuk, matanya tertutup, dan tangannya menggenggam kain putih yang kotor. Hanif memanggilnya, tapi tak ada respons. Ketika ia mencoba mendekat, Pak D tiba-tiba rebah kembali, seolah baru saja dipindahkan dari tempat lain. Hanif mundur, merasa ada sesuatu yang salah. Ia kembali ke kamar dan menemukan Isti sudah duduk di ranjang. Terjaga. Kau dengar juga, bisiknya. Isti hanya mengangguk pelan. Pagi harinya, kabar itu datang dari mulut tetua desa. Pak D meninggal dunia. Tepat sebelum fajar. Anehnya, tak ada yang tahu siapa yang pertama kali menemukannya. Semua tampak pasrah, tapi juga enggan untuk terlalu dekat dengan jenazahnya. Prosesi pemakaman berlangsung cepat dan sunyi. Tak ada pembacaan Yasin. Tak ada pelayat dari luar desa. Hanif dan Isti hanya bisa berdiri kaku saat tubuh Pak D diturunkan ke dalam liang. Saat tanah mulai menimbun peti kayu, seekor burung hitam terbang rendah melewati mereka dan menghilang di antara pohon bambu. Sejenak, waktu terasa berhenti. Malam setelah pemakaman, suasana rumah terasa lebih berat. Lampu berkedip dan suhu udara turun drastis. Hanif bermimpi melihat dirinya masih kecil, duduk di pangkuan Pak D, mendengarkan dongeng tentang arwah penunggu waktu sorop. Dalam mimpi itu, Pak D menatapnya dan berkata, "Jangan pulang terlalu lama, nanti tidak bisa pergi lagi." Hanif terbangun dengan peluh dingin. Di kamar sebelah, Isti juga tidak bisa tidur. Ia mengaku mendengar suara Pak D memanggil namanya dari luar jendela. Tapi ketika ia membuka tirai, yang dilihatnya hanya bayangan dirinya sendiri, tersenyum lebar. Esoknya, Hanif dan Isti mulai mempertimbangkan untuk segera pergi. Tapi mereka juga merasa belum selesai, ada sesuatu yang belum mereka pahami. Dan entah mengapa, mereka berdua tahu itu berkaitan dengan masa lalu yang belum selesai. Mereka memutuskan untuk tinggal 1 malam lagi. Tapi malam itu adalah malam sorop berikutnya. Dan sejak detik itu, apapun yang terjadi di rumah itu tidak akan bisa dijelaskan hanya dengan logika. Mereka telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Hari-hari setelah pemakaman Pak D terasa ganjil. Meskipun suasana desa tetap tenang secara kasat mata, di dalam rumah, semuanya mulai berubah perlahan. Pintu kamar yang tertutup tiba-tiba terbuka sendiri di malam hari, seolah ada seseorang yang masuk tanpa izin. Lantai kayu yang selama ini diam, kini mulai berderit sendiri di waktu-waktu yang tidak wajar, terutama saat menjelang maghrib. Bahkan televisi tua di ruang tengah yang tidak pernah dinyalakan, tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan layar hitam putih dengan suara statik yang menusuk telinga. Hanif sempat mencoba menertawakan semuanya, menyebutnya efek kelelahan dan suasana rumah tua. Tapi Isti tidak setenang itu. Ia tahu sesuatu telah berubah, dan perubahan itu tidak datang dari dunia ini. Isti mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang lebih personal. Di malam pertama setelah Pak D dimakamkan, ia merasa seperti ada seseorang yang duduk di samping tempat tidurnya. Kasurnya melesak, dan ia mendengar napas berat, persis di belakang lehernya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mengunci kamar setiap malam, bahkan menggantungkan bawang putih di gagang pintu, seperti yang pernah diajarkan neneknya dulu. Namun setiap pagi, pintu itu selalu terbuka sedikit, seolah ada yang masuk, lalu keluar lagi. Lebih buruk lagi, setiap kali ia tidur, ia selalu bermimpi berada di tempat yang sama, halaman belakang rumah, dengan sumur tua yang ternganga seperti lubang neraka, dan seseorang berdiri di sana tinggi, berjubah gelap, dengan wajah yang tidak pernah jelas. Hanif sendiri mulai merasa tidak nyaman di kamar kerjanya. Ruangan yang dulunya adalah ruang membaca Pak D,
ia merasa selalu diawasi. Ketika malam tiba, refleksi bayangan dari cermin tua di ruangan itu selalu tampak salah. Bayangan kursi terlihat seolah ada seseorang duduk di situ, meski jelas kursi itu kosong. Puncaknya adalah saat ia mendengar suara langkah kaki mendekati meja kerjanya. Pelan dan berat, disusul dengan bisikan, "Kau tidak seharusnya kembali." Hanif melonjak dari kursi dan menyalakan semua lampu. Tapi suara itu menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Ia mencoba menjelaskan semuanya secara logis, tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai menanam akar. Puncak dari gangguan itu datang saat Isti menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pagi itu, ia hendak membersihkan kolong tempat tidurnya. Di bawah sana, tersembunyi dalam debu dan serpihan kayu, tergantung sebuah boneka kecil dibuat dari potongan kain putih yang kotor, dibentuk menyerupai tubuh manusia, dan diikat dengan benang merah. Namun yang paling mengerikan adalah rambut. Rambut manusia asli, kusut dan masih berbau tanah, melilit bagian kepala boneka itu. Isti menjerit, dan langsung membuangnya ke halaman, membakar boneka itu, tanpa berpikir panjang. Tapi saat api membakar boneka itu, angin mendadak berhenti, dan suara teriakan nyaring terdengar dari arah sumur. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya embusan dingin yang menyelimuti tubuhnya, seperti tangan tak kasat mata. Sejak kejadian itu, mimpi-mimpi Isti menjadi semakin jelas dan menyeramkan. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat Pak De duduk di kursi rotan, menghadap ke halaman belakang. Tubuhnya diam, tapi mulutnya bergerak seperti sedang melafalkan sesuatu. Namun yang aneh, mulut itu tidak memiliki lidah. Setiap ia selesai melafalkan mantra, Pak D akan membuka sebuah kotak kayu kecil dan mengambil segenggam tanah dari dalamnya. Lalu ia menaruh tanah itu ke dalam mulutnya sendiri. Isti selalu terbangun dengan napas tersengal dan rasa mual, seolah benar-benar mencium bau tanah basah dalam mimpi itu. Anehnya, di pagi hari, ada bekas lumpur di ujung tempat tidurnya. Hanif pun mulai melihat sosok-sosok aneh di sudut-sudut rumah. Sosok-sosok yang hanya muncul ketika cahaya redup. Seperti perempuan tua berdiri di pojok dapur, menatapnya dengan mata putih kosong. Atau anak kecil yang berlari cepat melintasi lorong, dengan suara kaki menghentak lantai. Tapi setiap kali ia mengecek, rumah kembali sunyi. Ia sempat mencoba merekam kejadian-kejadian itu dengan ponsel. Namun setiap kali melihat hasil rekaman, filenya selalu rusak atau hanya menampilkan gambar hitam dan suara desis pelan. Dalam satu rekaman, terdengar suara seorang lelaki parau yang berkata, "Waktunya belum selesai. Kalian belum dibersihkan." Isti akhirnya mengusulkan agar mereka mencari benda-benda yang mungkin disembunyikan Pak De selama hidupnya. Mereka mulai menyisir tiap sudut rumah, di balik lemari, di bawah ubin retak, di balik lukisan tua yang menggantung miring, hingga mereka menemukan satu ruangan yang selama ini tertutup rapat gudang belakang, yang kuncinya hilang, entah sejak kapan. Setelah membongkar gemboknya, mereka menemukan ruang sempit penuh rak kayu tua, botol-botol kaca berisi cairan tak dikenal, dan banyak foto tua yang dibakar setengah hangus. Tapi satu hal yang paling membuat bulu kuduk merinding, di tembok belakang, tergambar simbol besar, berbentuk lingkaran dengan 5 mata angin, dicat dengan darah kering. Di bawahnya tertulis kata, "Sorop." Setelah menemukan ruang itu, suasana rumah berubah drastis. Lampu sering padam, jam dinding berhenti di pukul 18,13. Selalu jam itu. Tak peduli berapa kali diganti baterai. Bahkan suara azan maghrib terdengar terdistorsi setiap kali dikumandangkan, seolah datang dari kejauhan, dan tercekik di tengah-tengah. Setiap kali masuk waktu antara maghrib dan isya, hawa rumah menjadi dingin luar biasa. Nafas terlihat mengepul, meski suhu luar tidak sedingin itu. Dan saat waktu sorop tiba, jam rumah akan berdetak sendiri, keras, cepat, seperti jantung yang panik. Hanif dan Isti mulai sadar bahwa mereka tidak sedang tinggal di rumah biasa. Rumah itu menyimpan sesuatu yang lebih tua dari sekadar kenangan. Ia adalah tempat yang pernah digunakan untuk ritual. Dan ritual itu belum selesai. Hanif mencoba menelepon teman lamanya yang paham spiritualitas, tapi sinyal tak pernah sampai. Telepon selalu mati sebelum tersambung. Bahkan aplikasi digital seperti Google Maps atau Kompas pun tidak bisa membaca posisi rumah mereka. Isti pernah iseng memutar arah kiblat,
dan kompas berputar-putar tanpa henti. Seolah rumah itu sudah terputus dari dunia luar, berada dalam dimensi tersendiri. Dan malam itu, semuanya mencapai titik nadir. Tepat jam 18:13, suara azan berhenti di tengah kalimat. Semua lampu padam, hanya lilin kecil di ruang tengah yang menyala. Entah siapa yang menyalakannya. Saat Hanif berjalan mendekat, ia melihat sesuatu di tembok. Tulisan dengan darah segar. Sorop telah dimulai kembali. Di saat yang sama, suara tangisan anak kecil terdengar dari atap rumah. Disusul suara langkah kaki berat dari dalam plafon. Isti berlari ke arah Hanif. Wajahnya pucat. Aku baru saja melihat Pak D di kamar mandi. Tapi mulutnya dijahit. Hanif tahu mereka telah masuk terlalu dalam. Dan kini tidak ada jalan kembali. Hari-hari berikutnya, rasa ingin tahu bercampur ketakutan mulai mengambil alih Hanif dan Isti. Teror yang mereka alami terlalu intens untuk diabaikan. Mereka tahu satu hal pasti. Arwah Pade tidak tenang, dan rumah itu menyimpan rahasia besar yang belum terbongkar. Dalam keheningan dini hari, Isti memutuskan untuk kembali ke kamar kerja Pade, ruangan yang selama ini mereka hindari. Ia menyisir setiap laci, membuka setiap buku, memeriksa rak-rak tua yang berderit jika disentuh. Di pojok ruangan, tersembunyi di balik tumpukan koran tahun 1980-an, ia menemukan sebuah kotak besi kecil, berat dan berkarat. Kotak itu terkunci, namun di ambang jendela tergantung seutas tali merah dengan kunci tua di ujungnya, seolah memang sengaja dipasang untuk ditemukan pada waktunya. Saat kunci dimasukkan ke lubang kotak, terdengar bunyi klik yang berat. Di dalamnya tersimpan tumpukan kertas tua dengan tulisan tangan Pak D yang khas, tebal, miring, dan penuh coretan. Namun yang paling mencolok adalah sebuah buku lusuh bersampul coklat dengan stempel. Huruf merah di halaman pertama. Ritual Sorop. Pratik kedua. Buku itu berisi campuran tulisan Jawa kuno, simbol-simbol tak dikenal, serta catatan tangan Pak D dalam bahasa Indonesia. Hanif dan Isti membacanya dengan rasa gentar. Catatan itu tidak hanya mencatat sejarah, tapi juga pengalaman pribadi. Di sana tertulis, jika seseorang ingin menyentuh kekuatan antara dua dunia, ia harus melewati batas sorop. Bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan jiwa. Dari catatan itu, terungkap bahwa Pak D Hair bukan hanya seseorang yang mempelajari ritual. Ia adalah salah satu pelaksana aktif puasa sorop, sebuah praktik spiritual yang berasal dari zaman kolonial, bahkan lebih tua. Ritual ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang disebut penjaga celah, yakni mereka yang dipercaya mampu menjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Puasa sorop tidak seperti puasa biasa. Selain menahan makan, minum, dan bicara selama waktu sorop antara maghrib dan isya, pelakunya juga harus menjalani rangkaian ritual harian. Membakar dupa dari ramuan khusus, berendam dalam air dari 7 mata air sebelum fajar, dan yang paling mengerikan, mengunyah segenggam tanah dari makam orang yang baru meninggal. Tujuan dari puasa ini adalah agar tubuh menjadi tipis, lebih mudah menyeberang antara dimensi. Jika berhasil, pelaku akan mendapatkan kepekaan spiritual luar biasa, mampu melihat yang tak kasat mata, berbicara dengan arwah, bahkan memengaruhi nasib manusia lain. Namun risikonya besar. Jika seseorang gagal atau melanggar salah satu aturan, meski hanya sekali, maka tubuh dan jiwanya akan tercerai-berai. Tubuh akan terlihat normal, namun jiwanya akan tertinggal di tempat ritual dimulai, dan arwahnya menjadi penunggu. Dari catatan Pak D, Isti menemukan bahwa ia sendiri gagal di hari ke-36. Ia memakan nasi secara tidak sengaja saat waktu sorop belum usai melanggar sumpah suci. Sejak itu, hidupnya tidak pernah sama. Di halaman lain, Pak D menuliskan pengalamannya pasca kegagalan. Ia mulai mendengar suara-suara saat mandi, merasakan sentuhan dari tangan tak terlihat saat tidur. Bahkan, bayangannya di cermin tak lagi mengikuti gerakannya. Ia percaya bahwa sebagian jiwanya telah tertinggal dalam dunia lain, dan hanya ritual penebusan selama 40 hari yang bisa menyatukannya kembali. Namun, ia gagal. Dan lebih buruk lagi, ia mulai mendengar bisikan yang menyuruhnya melakukan hal-hal mengerikan. Mencabuti rambutnya sendiri dan membakarnya saat waktu sorop, menggali kuburan Maidah
dan mengambil bagian tubuhnya yang masih utuh. Catatan Pak D menunjukkan bahwa ritual itu telah merenggut akalnya. Dan kini, rumah itu menjadi penjara bagi arwahnya yang terpecah. Hanif dan Isti terpaku membaca halaman-halaman berikutnya. Di antaranya, diselipkan foto-foto hitam putih, beberapa memperlihatkan Pak D Hair duduk melingkar bersama 4 orang lainnya. Semuanya berpakaian hitam dan menutup mata dengan kain putih. Di tengah lingkaran itu, ada kendi tanah liat yang tampak penuh dengan darah kental. Foto lain memperlihatkan seorang wanita tua, kemungkinan Maida, dengan tatapan kosong, memegang lonceng kecil, dan duduk di depan cermin yang ditutupi kain hitam. Isti merasa mual melihat semuanya. Bukan karena gambar itu menakutkan, tapi karena setiap foto itu tampak hidup jika dilihat lebih lama. Seolah ada gerakan kecil dalam gambar, seperti napas atau mata yang berkedip sesaat. Setiap simbol yang mereka temukan di buku catatan Pak D kini mulai terlihat di berbagai sudut rumah. Di bawah meja dapur, di pojok langit-langit, bahkan di bingkai foto keluarga lama. Hanif mulai mencocokkannya dengan simbol dalam buku. Ternyata itu adalah bagian dari perimeter segel garis, pelindung yang dipasang untuk menahan roh tertentu agar tidak keluar dari rumah. Tapi kini, segel itu sudah rusak. Beberapa simbol terhapus karena debu dan waktu. Beberapa lainnya retak karena kayu tempat simbol itu digores sudah lapuk. Isti menyimpulkan bahwa rumah ini dulunya adalah ruang ritual aktif. Dan tanpa segel lengkap, arwah yang tertahan di dalamnya akan bebas bergerak saat sorop tiba. Di bagian akhir catatan, Pak D meninggalkan peringatan. Jangan coba memperbaiki ritual ini. Jangan lanjutkan puasa sorop. Jika kau membakar catatan ini, pastikan kau juga membakar tulang Maida. Jika tidak, sorop akan terbuka, dan rumah ini menjadi jembatan. Kalimat itu menggema dalam kepala Hanif dan Isti. Mereka kini sadar bahwa tinggal di rumah itu berarti hidup berdampingan dengan dunia lain. Dan jika catatan itu benar, maka masih ada sesuatu yang belum mereka temukan, sisa-sisa dari Maida. Pemimpin ritual yang pertama membuka sorop di rumah ini. Malam itu, mereka mencoba untuk tidak tidur. Mereka berjaga di ruang tengah, menyalakan lilin, dan membaca ayat-ayat suci. Tapi jam 18:13, lilin padam dengan sendirinya. Asap dupa yang tidak mereka nyalakan muncul dari dapur, dan terdengar suara lonceng kecil dari arah kamar mandi. Disusul suara perempuan tua menggumam dalam bahasa yang tak dikenal. Hanif memberanikan diri mendekati kamar mandi. Di sana, di atas lantai basah, tertulis dengan darah, "Jika kalian membuka, kalian harus menutup. Jika tidak, kalian menjadi bagian." Isti menjerit dan menunjuk ke dinding bayangan Maida, kali ini lebih jelas, berjalan membelakangi mereka, menuju sumur di belakang rumah. Keesokan paginya, Isti berkata dengan suara berat, "Aku bermimpi. Aku berada dalam lingkaran ritual, tapi kali ini, bukan Pak D yang mimpin. Aku." Ia menunjukkan tangannya, ada bekas luka terbakar, berbentuk simbol yang sama dengan yang ada di buku catatan. Hanif menatap adiknya dengan ngeri. Mereka tahu, waktu mereka tidak banyak. Sorop sudah terbuka kembali, dan mereka adalah bagian dari pusaran lama yang belum selesai. Jika mereka tidak segera bertindak, rumah itu bukan lagi sekadar bangunan tua. Ia akan menjadi portal, tempat arwah, kutukan, dan kenangan terperangkap selamanya, menunggu tubuh baru untuk dihuni. Setelah malam penuh teror itu, udara di rumah menjadi lebih dingin, meski matahari pagi menyinari tiap sudutnya. Hanif dan Isti tidak bicara banyak pagi itu. Keduanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Namun satu hal mereka tahu pasti. Kebaratan arwah Pekt kini bukan hanya taratus samar, tapi hadir secara nyata. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal lagi. Ia menjadi ruang antara persimpangan antara yang hidup dan yang mati. Dan Pak D, sosok yang dulu mereka kenal sebagai pria pendiam dan penuh disiplin, kini muncul dalam bentuk yang sepenuhnya berbeda, murka, terdistorsi, dan haus akan penyelesaian. Sore itu, ketika Isti sedang merapikan lemari tua, dia menemukan foto keluarga besar mereka. Namun di salah satu foto, sosok Pak D telah memudar, hanya tinggal bayangan kosong. Seolah-olah keberadaannya tak lagi di dunia ini.
tapi juga belum diterima di dunia sana. Malam berikutnya adalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Hanif yang tidur di ruang tengah tiba-tiba terbangun oleh bau terbakar. Bau itu bukan dari dapur, tapi dari dirinya sendiri. Ia menemukan lengannya penuh jelaga, seolah baru disentuh bara api. Ketika ia bangkit panik, matanya langsung tertuju ke arah tangga yang mengarah ke loteng. Di sana, tampak sesosok bayangan berdiri tinggi, kurus, dengan wajah yang tertutup kain kafan. Tapi yang paling membuat Hanif membeku adalah suara napas yang berat dan kasar. Sama seperti saat Pak De sekarat di malam kematiannya. Suara itu menyebut namanya pelan. Hanif, pulang. Belum selesai. Dan kemudian menghilang dalam kedipan mata. Hanif jatuh terduduk, keringat membasahi tubuhnya. Namun bukan karena panas, melainkan dingin yang menusuk tulang. Isti pun mengalami kejadian yang tak kalah mengerikan. Suatu malam, ia mendengar suara musik Jawa, mengalun lembut dari kamar belakang kamar, yang selama ini terkunci, dan tak pernah mereka sentuh. Musik itu berasal dari sebuah radio tua yang sudah lama mati. Ketika ia membuka pintu kamar itu, ruangannya gelap, berdebu, dan hanya diterangi cahaya bulan. Tapi di tengah ruangan itu, ada kursi goyang, dan di atasnya duduk sosok Pak D, menatap lurus ke arahnya. Mulutnya tak bergerak, tapi suara terdengar langsung di kepala Isti. "Kenapa kau buka segel? Kenapa kau cari Maida?" Isti menutup mata sambil membaca doa. Tapi saat ia membuka kembali, kursi itu kosong. Hanya radio yang masih menyala, memutar lagu keroncong pelan-pelan, meski colokannya masih terlepas dari dinding. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menginap di rumah kepala dusun, Pak Joyo. Namun ternyata, gangguan itu mengikuti. Saat di rumah Pak Joyo, Isti mengalami sleepwalking. Tengah malam, dia keluar rumah tanpa suara, melintasi pekarangan, dan berdiri tepat di tengah sawah, sambil mengangkat kedua tangannya. Hanif dan Pak Joyo yang panik menemukannya dalam kondisi menggigil. Mulutnya komat-kamit melafalkan kalimat dalam bahasa Jawa kuno, yang bahkan orang sepuh pun tak bisa pahami sepenuhnya. Ketika disadarkan, Isti tidak ingat apapun, tapi di telapak tangannya, ada bekas ukiran lingkaran dengan 4 titik di sekelilingnya. Simbol yang sama seperti yang tertulis di buku ritual Pak D. Pak Joyo, yang awalnya skeptis, akhirnya menceritakan hal yang selama ini disembunyikan warga desa. Konon, Pak Deher pernah menjadi murid dari dukun legendaris bernama Maida. Namun, saat Maida meninggal, ia belum menyelesaikan satu ritual terakhir, ritual penyegelan roh. Karena itu, arwah Maida tetap tinggal di desa, menunggu seseorang untuk meneruskan ritualnya. Pak D mencoba melanjutkannya, namun gagal. Sejak saat itu, warga desa bersepakat untuk tidak lagi membahas puasa sorop. Mereka menutup jalan ke rumah Pak D secara simbolis, dengan sesajen dan doa. Namun begitu Hanif dan Isti kembali ke rumah, mereka secara tidak sadar membangunkan kembali energi itu. Pak Joyo berkata dengan suara berat, "Kalian tidak tinggal di rumah lagi, kalian sudah di dalamnya, seutuhnya." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Hanif. Saat malam kembali turun, ia bermimpi berdiri di depan cermin tua milik Pak D. Di dalam cermin, bukan dirinya yang ia lihat, tapi Pak D. berdiri terbalik, dengan mata putih penuh urat merah. Saat Hanif mencoba menjauh, tangannya seperti tertahan oleh sesuatu dari balik cermin. Ia meronta, tapi cermin itu mulai retak, lalu pecah dengan suara keras. Hanif terbangun dengan tangan berdarah, dan potongan cermin benar-benar ada di dekat ranjangnya. Meski tidak ada cermin pecah sebelumnya, ia menatap tangannya yang berdarah dengan panik. Di balik luka-lukanya, bekas ukiran simbol yang sama seperti di tangan Isti mulai muncul, pelan-pelan, seolah kulitnya diukir dari dalam. Puncaknya terjadi pada malam keempat setelah mereka menemukan buku ritual. Suara lonceng terdengar dari seluruh penjuru rumah. Bau dupa membanjiri tiap ruangan. Semua pintu tertutup dengan sendirinya. Lampu padam bersamaan. Dan suara Pak D terdengar, kali ini jelas, seperti berdiri tepat di belakang mereka. "Tutup segel, atau kalian menjadi bagian." Mereka tak berani bergerak. Namun sosok Pak D muncul, perlahan dari dinding ruang tamu, seolah tubuhnya tercetak dari cat rumah yang mengelupas. Wajahnya terbakar sebagian, matanya kosong, dan tubuhnya menggantung di udara. Ia menunjuk ke arah loteng. Hanif dan Isti saling berpandangan.
Mereka tahu, jawaban ada di sana. Apapun yang disembunyikan Pak D selama ini. Ada dia, dengan tangan gemetar, Hanif membuka tangga kayu ke loteng. Setiap anak tangga yang diinjak berderit, seolah menjerit, menolak kehadirannya. Loteng itu gelap, penuh sarang laba-laba, dan debu tebal. Tapi, di sudut paling belakang, tertutup kain putih, ada sebuah altar kecil di atasnya terdapat kendi, tulang jari yang sudah menghitam, dan seutas benang merah yang mengelilingi semuanya. Hanif menyadari bahwa ini adalah pusat dari semua kekuatan gaib di rumah ini. Di balik altar, tergantung cermin kecil dengan kain hitam. Ketika kain itu terbuka, cermin tidak memantulkan wajah Hanif, melainkan wajah Pak D yang perlahan tersenyum dan mengucapkan pelan, "Akhiri, atau gantikan aku." Saat Hanif turun kembali, Isti sudah kerasukan. Matanya menatap kosong, tubuhnya kaku seperti patung. Dari mulutnya keluar suara dua lapis, satu suara perempuan tua, dan satu suara berat seperti dari dalam sumur. Ia menyebut nama-nama Ida Hair, Rahmat, Atmojo, semuanya. Belum selesai. Hanif memeluk adiknya, menangis sambil memohon maaf. Di saat itulah sosok Pikt muncul sekali lagi, bukan dalam bentuk roh, tapi dalam wujud fisik yang nyata. Namun, tidak sepenuhnya hidup. Ia berjalan perlahan, membentuk lingkaran di sekeliling Isti, dan berkata, "Jika tak ada penerus, maka darah harus dibayar." Dalam keputusasaan, Hanif mengambil kitab ritual dan membakarnya tepat di depan altar. Api menyala liar, menelan bukan hanya buku itu tapi juga dupa, jimat, dan kain-kain penutup. Saat itu pula, tubuh Pak D berteriak nyaring. Suaranya seperti ratusan orang menangis bersamaan. Isti jatuh tak sadarkan diri, dan rumah itu bergetar seolah ada sesuatu yang pergi. Atau mungkin, terkunci kembali. Namun saat semuanya tenang, dan cahaya pagi menembus jendela, Hanif menyadari satu hal. Cermin di loteng kini memantulkan dirinya. Tapi di belakangnya, dalam bayangan, sosok Pak D masih berdiri, tersenyum tipis. Hari kelima setelah kejadian di loteng, suasana rumah Pak D semakin menekan. Tidak hanya suara-suara, bayangan, dan kejadian fisik yang terus menghantui Hanif dan Isti. Tapi sekarang, mereka mulai merasa kehadiran makhluk lain yang bukan hanya Pak D. Kadang, ketika mereka sedang duduk diam di ruang tengah, kursi goyang bergerak sendiri. Terdengar suara langkah kaki anak kecil di atap. Padahal, rumah ini hanya satu lantai. Bahkan, pada suatu pagi, halaman belakang rumah penuh dengan jejak kaki tak beraturan. Seolah banyak orang berjalan dalam lingkaran. Isti mulai mencatat jam-jam munculnya kejadian, dan menyadari semua puncaknya selalu terjadi di antara maghrib dan isya. Waktu sorop, waktu celah, waktu ritual, waktu ketika semua batas antara dunia manusia dan roh terbuka. Dalam kegilaan yang makin nyata, Hanif mencoba satu langkah terakhir. Menemui seseorang yang dulu dianggap sakti oleh warga desa Embasura. Orang tua renta yang tinggal di pinggir hutan, butuh waktu dan upaya membujuk. Tapi akhirnya Mbah Sura membuka suara. Dengan napas berat, dan suara yang sudah seperti bisikan angin, ia berkata, "Kalian telah membuka segel yang seharusnya tetap terkunci. Rumah itu bukan rumah lagi. Ia telah menjadi jalur, tempat, bertaut. Kalian harus tutup kembali jalur itu. Atau arwah yang dulu terjebak akan mencari tubuh baru untuk ditinggali." Hanif terpaku saat Mbah Sura menyodorkan benda aneh. Potongan rotan dengan tulisan merah darah di satu sisi, dan rambut manusia di sisi lain. "Kembalilah ke tempat, semua dimulai," kata Mbah Sura, dan bawa ia kembali ke tanahnya. Setibanya di rumah, Isti sudah menunggu dengan mata sembab. Ia menunjukkan sebuah temuan baru dari bawah ranjang, pada sebuah kotak kayu kecil yang dilapisi kain putih. Di dalamnya ada 3 benda. Batu keramat yang dibungkus kain kafan, surat tulisan tangan dengan aksara Jawa kuno, dan potongan kuku manusia yang sudah menghitam. Hanif memeriksa surat itu, mencoba menerjemahkannya dengan bantuan catatan Pak D dan ponsel. Isi surat itu menggambarkan ritual pemutus jalur. Seseorang harus membawa semua benda tersebut ke tempat asal ritual, yakni makam Maida di dalam hutan, dan melakukan pembakaran tertutup selama waktu sorop. Namun, pembakarannya tak bisa dilakukan begitu saja. Harus dibaca mantra lengkap dengan darah keluarga terakhir yang terhubung ke Pak D.
Itu berarti darah Hanif atau Isti sendiri. Waktu semakin sempit. Hari itu adalah hari ketujuh. Waktu yang dalam catatan disebut sebagai pembukaan jalur besar jika tak dihentikan. Sore itu, sebelum matahari terbenam, Hanif dan Isti bersiap menuju hutan. Mereka membawa kotak pusaka, rotan pemberian Basura, serta cermin kecil yang dulunya tergantung di altar. Jalan menuju hutan bukan hanya gelap, tapi juga terasa panjang tak berujung. Setiap pohon seperti mengawasi. Akar-akarnya seolah bergerak sedikit demi sedikit. Kabut tipis mulai turun, meski hari masih sore. Dan pada saat azan maghrib terdengar dari kejauhan, mereka sampai di lokasi makam Maida, yang tidak seperti makam biasa dikelilingi batu hitam, tanaman merambat, dan suasana tanahnya terasa hangat, seperti baru saja digali. Hanif menggali lubang kecil di depan nisan, meletakkan benda-benda ritual, dan menyiapkan api dengan minyak kelapa. Isti memegang rotan dan membaca mantra dari catatan yang sudah ditransliterasi. Namun saat pembakaran dimulai, langit mendadak berubah. Awan hitam bergulung cepat, angin kencang berputar di sekitar makam, dan dari balik pohon-pohon, muncul suara tawa dan tangisan bercampur. Sosok-sosok putih bukan bayangan, tapi bentuk nyata berjalan di antara pohon. Beberapa tampak seperti anak kecil. Ada yang tubuhnya pincang, dan satu di antaranya menyeret kantong kain besar berisi sesuatu yang menggeliat. Hanif tahu, ini bukan arwah biasa. Ini adalah Roro yang dulu terikat oleh Maida, kini mencari tempat baru. Tiba-tiba, Isti berteriak dan jatuh ke tanah. Tubuh Nia kaku, matanya putih semua, dan dari mulutnya keluar suara, "Kalian membakar pintu. Tapi siapa yang akan menutupnya?" Hanif panik, mencoba melanjutkan bacaan mantra, namun kertasnya terbakar setengahnya. Sosok Pak D muncul tidak seperti sebelumnya. Kali ini ia tampak utuh, seperti saat masih hidup, namun wajahnya tak berekspresi. Ia berdiri tepat di balik Isti, dan berkata tanpa suara, "Salahkan aku, tapi jangan biarkan mereka masuk." Saat itulah, Hanif sadar. Pak D bukan semati-mata roh jahat, ia penjaga terakhir jalur ini. Ia menanggung ritual yang gagal, dan sekarang, ia butuh bantuan untuk menyelesaikannya. Dengan darah dari tangannya sendiri, Hanif menulis simbol lingkaran dengan 4 titik di atas tanah. Tepat di sekitar api, ia menancapkan rotan Basura di tengah lingkaran, lalu menaburkan abu dari kitab yang dulu dibakar di rumah. Saat ia mengucapkan mantra penutup yang tersisa dalam ingatannya, tanah bergetar. Sosok-sosok putih mulai berteriak dan lari menuju api. Tapi setiap yang masuk lingkaran langsung meleleh seperti lilin terkena matahari. Isti menggeliat hebat dan akhirnya terlepas dari kerasukan. Ia menangis sambil memeluk Hanif. Tapi belum selesai. Cermin kecil yang mereka bawa bergetar hebat dan retak dengan suara tinggi. Dari dalam cermin muncul wajah Maida tua, hitam, dan penuh luka. Wajah Maida menatap Hanif dan Isti dengan penuh kebencian. Mulutnya bergerak cepat, mengucap kalimat dalam bahasa yang tak dikenal. Ia mencoba keluar dari permukaan cermin. Dalam kepanikan, Hanif memukul cermin itu dengan batu hingga hancur. Suara Maida berubah jadi raungan panjang, lalu menghilang bersama angin yang mendadak berhenti. Api perlahan padam, dan suasana di makam berubah sunyi. Udara kembali hangat, hanya suara jangkrik terdengar. Hanif dan Isti terduduk, lelah luar biasa, tapi merasa untuk pertama kalinya mereka bebas. Pak D tidak muncul lagi. Tak ada bisikan, tak ada bayangan, hanya ketenangan yang aneh. Sebuah keheningan yang penuh makna. Semua sudah selesai. Malam itu, mereka kembali ke rumah Pak D. Kali ini untuk terakhir kalinya. Mereka membereskan barang-barang penting, menutup altar, dan membakar segala peninggalan yang berhubungan dengan ritual. Pagi harinya, mereka menghubungi pemerintah desa untuk meratakan rumah tersebut. Warga tidak protes. Bahkan banyak yang lega. Beberapa orang mulai kembali ke kebun di sekitar rumah yang sebelumnya dihindari. Bunga-bunga yang dulu layu di pekarangan rumah kini mulai tumbuh kembali. Rumah yang dulu jadi sumber ketakutan perlahan menjadi tanah kosong, penuh harapan. Tapi meski begitu, tak seorang pun berani menempati tempat itu lagi. Hanif dan Isti kembali ke kota dengan luka yang tak terlihat. Mereka tidak pernah lagi membahas secara rinci apa yang mereka alami. Tapi
Setiap kali waktu sorop tiba, Isti selalu menutup semua cermin di rumah. Dan Hanif selalu menyalakan lampu, meski matahari belum benar-benar tenggelam. Mereka tahu, apa yang mereka hadapi bukan sekadar cerita horor, melainkan warisan gaib yang telah melintasi generasi. Ritual telah selesai, jalur telah ditutup, tapi dunia gaib tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup bodoh atau cukup berani untuk membukanya lagi. Waktu berlalu, seminggu, sebulan, lalu setahun. Hanif dan Isti menjalani kehidupan mereka seperti biasa, atau setidaknya mencoba. Hanif kembali bekerja sebagai arsitek, tetapi setiap proyek yang berkaitan dengan rumah tua atau bangunan kolonial selalu membuatnya gelisah. Isti pun kembali ke sekolah tempatnya mengajar, namun mulai mengenakan kalung doa kecil setiap hari. Ada perubahan dalam diri mereka, bukan hanya soal takut, tetapi kesadaran. Kesadaran bahwa apa yang mereka alami bukan fiksi, bahwa dunia ini terdiri dari lapisan-lapisan yang tak kasat mata, dan bahwa waktu sorop bukan sekadar waktu petang biasa. Beberapa malam, Hanif masih mendengar derit pintu. Meski semua pintu di rumahnya tertutup rapat, Isti terkadang terbangun dengan mata basah, merasa seperti baru saja memeluk seseorang yang dingin dan lelah. Mereka tidak bicara banyak tentang hal itu, tapi mereka tahu, koneksi spiritual yang pernah terikat kuat tidak serta-merta putus. Mungkin jalur itu telah ditutup, tapi bekasnya tetap ada, seperti bekas luka bakar yang tidak terlihat, tapi terasa setiap disentuh kenangan. Mereka sesekali berkomunikasi dengan Basura. Orang tua itu masih hidup, meski semakin renta. Suatu hari, dalam percakapan terakhir sebelum Basura wafat, ia berkata pelan kepada Hanif, "Apa yang kalian lakukan itu berani, tapi berbahaya. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menutup pintu. Kadang, roh yang kalian bantu menutup bisa jadi pelindung kalian. Tapi jika kalian membukanya lagi, mereka tidak akan segan mengambil kembali tempatnya." Hanif hanya mengangguk, tidak ingin menanyakan lebih jauh, karena sebagian dari dirinya juga takut pada jawaban yang mungkin muncul. Desa tempat rumah Pak D dulu berdiri kini terlihat berbeda. Tidak ada lagi ketakutan seperti dulu. Anak-anak sudah bermain di sungai kecil yang mengalir di tepi pekarangan lama itu. Bahkan, tanah itu ditumbuhi tanaman liar yang tumbuh subur. Tapi anehnya, di tengah-tengah tanah kosong itu, tetap ada satu area yang tidak bisa ditumbuhi apa-apa. Tanahnya hitam, padat, dan tidak pernah basah, meski hujan deras mengguyur. Penduduk desa menyebutnya petak diam. Tidak ada yang berani duduk atau mendekat ke situ. Seperti sesuatu menjaga tempat itu, sesuatu yang tak ingin diganggu lagi. Sementara itu, catatan Pak D dan benda-benda ritual telah dimusnahkan seluruhnya. Namun Isti menyimpan satu foto kecil, foto masa kecil mereka bersama Pak D Hair. Saat semuanya masih damai. Dalam foto itu, Pak D tersenyum lembut, berdiri di samping Hanif kecil yang memegang mainan bambu, dan Isti kecil yang sedang makan es lilin. Tak ada kegelapan, tak ada misteri, hanya nostalgia yang hening dan lembut. Setiap kali melihat foto itu, Isti merasa campuran antara kesedihan dan terima kasih. Karena meski hidup Pak D berakhir tragis, ia tetap menyelamatkan mereka dengan caranya sendiri. Kisah ini bukan sekadar kisah mistis atau horor pengusiran roh. Ini adalah kisah tentang warisan yang salah kaprah, tentang bagaimana manusia bisa mencoba menundukkan kekuatan alam dengan ritual-ritual yang tak mereka pahami sepenuhnya. Dan ketika ritual itu gagal, akibatnya bukan hanya pada pelaku, tapi pada generasi berikutnya. Seperti siklus tak kasat mata yang terus berjalan, sampai ada yang benar-benar mengakhirinya. Dan untuk Hanif serta Isti, mereka telah melakukannya dengan rasa takut, keberanian, dan luka batin yang dalam. Mereka kini hidup dengan cara yang berbeda. Setiap waktu sorop, lampu rumah dinyalakan lebih awal. Cermin ditutup kain putih. Tidak ada bercanda atau berisik saat azan maghrib berkumandang. Bukan karena trauma semata, tapi karena penghormatan. Karena mereka tahu, itu bukan waktu yang bisa disepelekan. Itu adalah waktu transisi. Waktu yang membuka celah antara dua dunia. Dunia yang kita tahu dan dunia yang tidak seharusnya kita ganggu. Dalam satu kesempatan, Hanif menulis sebuah artikel anonim di internet berjudul "Kebodohan yang Menyelamatkan Kami". Ia tidak menyebut nama, tempat,
Atau waktu, hanya kisah seorang pria dan adiknya yang menemukan jalur tua peninggalan leluhur dan mencoba menutupnya. Artikel itu viral di kalangan komunitas spiritual. Banyak yang menganggapnya sebagai cerita fiksi, tapi beberapa orang tahu itu bukan fiksi, karena mereka pun pernah mengalami sesuatu yang mirip. Dan karena cerita itu, mereka akhirnya memilih untuk meninggalkan beberapa warisan gaib dari leluhur mereka. Cerita Hanif dan Isti menjadi legenda lokal. Diceritakan dengan berbagai versi, berubah-ubah tergantung siapa yang menyampaikan. Tapi ada satu bagian yang tidak pernah berubah. Bahwa ketika waktu sorop tiba, jangan menghadap cermin, jangan bicara keras, dan jangan menyalakan api di pekarangan rumah. Karena ada sesuatu yang bisa keluar dan mungkin tidak akan kembali. Penduduk desa mengajarkan pantangan itu kepada anak-anak mereka. Tidak dengan teror, tapi dengan bijak sebagai bagian dari hidup di tanah yang penuh energi dan warisan tak terlihat. Dan kini, setelah semua yang terjadi, mereka hanya punya satu pesan sederhana. Untuk siapapun yang mendengar cerita ini, percaya atau tidak percaya, takut atau penasaran, jangan pernah menganggap remeh waktu sorop. Jangan pernah iseng memainkan sesuatu yang berasal dari dunia yang tak bisa kau lihat. Karena sekali kau buka pintu itu, kau tidak bisa memilih siapa yang akan masuk. Dan ketika mereka masuk, tidak semuanya ingin keluar lagi. Terima kasih telah mengikuti kisah panjang ini, hanya di channel YouTube Hodam Ceria. Kisah sorop bukan sekadar horor untuk ditonton saat malam, tapi pengingat bahwa ada batas yang harus dihormati. Jika kamu suka cerita mistis, dan ingin kami mengangkat kisah lain yang penuh misteri atau pengalaman nyata lainnya, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dan jika kamu punya cerita mistis yang ingin dibagikan, tulis di komentar. Karena dalam dunia ini, kadang yang tak terlihat justru yang paling nyata.